Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Nahdia Azizah dengan NPM 2411011018 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi ejaan. Di Indonesia, beberapa ejaan telah diterapkan dari masa ke masa. Yang pertama, ada ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin, memperkenalkan penggunaan J untuk kata seperti jang atau dibaca yang, dan oe untuk guru. Yang kedua, ada ejaan Suwandi pada tahun 1947 yang dikenal sebagai ejaan Republik untuk menggantikan oe dengan u. Contohnya, guru, dan mengizinkan penggunaan angka 2 untuk kata ulang. Contohnya, anak-anak. Yang ketiga, ada ejaan Melindo pada tahun 1959. Konsep ejaan bersama antara Indonesia dan Malaysia, namun tidak pernah diresmikan karena perubahan politik. Dan yang keempat, ada ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Kemudian ada komponen-komponen ejaan. Yang pertama ada pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, dan yang keempat penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, meliputi huruf konsonan dan huruf vokal, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal atau yang dikenal dengan huruf hidup. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, yaitu selain huruf vokal. Yang keempat ada huruf diftong. Diftong merupakan 2 buah bunyi vokal yang berjejer dalam satu suku kata. Ada beberapa diftong dalam bahasa Indonesia, yaitu AI, AU, OI, dan EI. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG atau eng, NY-nya, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kayak KH itu khusus, NY nyanyi, dan SY syarat. Yang keenam, huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Huruf pertama unsur nama orang, julukan sapaan, jabatan, singkatan nama gelar atau pangkat, nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, nama geografi, dan pada penulisan judul. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf kata pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku, D-nya itu besar, kita harus bekerja keras, K-nya besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, tanda petik, kapan kita pulang? Tanda petik, besok pagi, kata ibu, tanda petik, dia akan berangkat. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan. Misalnya, Islam, Weda, Quran. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin. Dan ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru. Kemudian ada huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada de, van, dan der dalam Belanda, von dalam nama Jerman, atau da dalam nama Portugal. Kemudian ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, Pascal second bisa
pas, J atau K, Joule per Kelvin, N itu Newton. Yang keenam ada huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran, misalnya mesin diesel. Kemudian yang ketujuh ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat, dan pada kalimat atau bahasa asing. Yang ke-8 ada huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan atau menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Kemudian ada penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya, buku itu sangat menarik, ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Yang kedua ada kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya, berjalan, dipermainkan, kemauan. Yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, mata-mata, kupu-kupu. Yang keempat, ada gabungan kata. Gabungan dari dua kata yang memiliki satu makna. Yang pertama ada unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah, misalnya duta besar, orang tua, persegi panjang. Yang kedua, gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai, misalnya barangkali, kacamata, sukarela. Yang kelima, suku kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misalnya bu, buah, main, niat. Yang kedua, huruf diftong ai, au, dan oi tidak dipenggal, misalnya pandai, saudara, amboy. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu, misalnya April, caplok, makhluk. Yang keempat, pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau partikel itu, misalnya berjalan, membantu, diambil. Yang keenam, kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, bermalam sajalah di sini, di mana dia sekarang, kain itu disimpan di dalam lemari. Yang ketujuh, partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun masalahnya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Hendak pulang tengah malam pun sudah ada kendaraan. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang satu persatu. Harga kain itu 50.000 per helai. Pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Yang kedelapan, singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Yang pertama ada singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Misalnya A titik H titik Nasution, yaitu Abdul Haris Nasution,
H. Haji Hamid. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan titik. Misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Misalnya JML titik yaitu jumlah, KPD titik pada, TGL titik yaitu tanggal, 3B singkatan gabungan kata yang terdiri atas 3 huruf diakhiri dengan tanda titik, misalnya DLL dan lain-lain, DSB itu dan sebagainya. Yang keempat, singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf atau lazim digunakan dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya A.N atau atas nama, D.A atau dengan alamat. Yang kedua, akronim ialah singkatan dari 2 kata atau lebih yang diperlukan sebagai sebuah kata. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, SIM, surat izin mengemudi. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog, Badan Urusan Logistik, dan KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari 2 kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, pemilu, pemilihan umum. Yang kesembilan, angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali, 3-nya itu menggunakan huruf. Kemudian ada di antara 72 orang yang hadir 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang tidak memberikan suara. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari 2 kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Misalnya, 50 siswa kelas 6 lulus ujian. Panitia mengundang 250 orang peserta, bukan 250 orang peserta diundang panitia dalam seminar itu. Yang ketiga, ada angka digunakan untuk menyatakan A. ukuran, panjang, berat, luas, dan isi, B. satuan waktu, C. nilai uang, dan D. jumlah. Misalnya 0,5 cm, 1 jam 45 menit, 17 Agustus 1945, tahun 1928. Dengan catatan, angka Romawi tidak digunakan untuk menyatakan jumlah. Angka Romawi digunakan untuk menyatakan penomoran bab dalam terbitan atau produk perundang-undangan dan nomor jalan. Angka Romawi kecil digunakan untuk penomoran halaman sebelum bab 1 dalam naskah dan buku. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, buku ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Kata ganti itu yang ku, mu, dan nya dirangkaikan dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital. Misalnya, KTP-mu, STNK-ku. Yang ke-11 ada kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu membelikan sang suami sebuah laptop. Dengan catatan,
Huruf awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata itu diperlakukan sebagai unsur nama diri. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Dalam cerita itu, si buta dari gua hantu berkelahi dengan musuhnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.